Persaingan sengit terjadi di perebutan gelar Serie A Italia, di mana dua tim teratas Napoli dan Inter Milan harus bersaing hingga pekan terakhir 2024-2025. Bermain di hari yang sama, Sabtu 24 Mei dini hari waktu Indonesia Barat, Napoli yang unggul 1 poin di atas Inter Milan akan menjamu Cagliari di kandang mereka di Stadion Diego Armando Maradona. Sementara itu, Inter Milan akan bertandang ke Stadion Giuseppe Sinigaglia kandang Como 1907 yang tampil apik bersama dengan Cesc Fabregas. Hasilnya, Napoli yang wajib meraih kemenangan demi bisa menjadi juara Serie A langsung menurunkan skuad terbaiknya termasuk Scott McTominay dan sang top skor tim Romelu Lukaku. Tim tuan rumah pun tancap gas melancarkan serangan sejak awal pertandingan. Peluang pertama didapatkan Napoli 5 menit pertandingan berjalan. Bola tembakan Giacomo Raspadori usai mendapatkan bola muntah di kotak penalti masih menyamping dari sasaran. Emir Rahmani melepaskan bola tendangan jarak dekat di menit ke-14. Namun sayang, kiper Cagliari Alim Sehri masih mampu menepis percobaan tersebut. Romelu Lukaku nyaris mencetak gol memasuki menit ke-25. Bola tendangannya melewati jangkauan Sehri tapi gagal menjadi gol karena diblok oleh Yerry Mina. Napoli memecah kebuntuan di menit ke-42. Scott McTominay yang membuat publik Stadion Diego Armando Maradona bergemuruh dengan golnya. McTominay menyambut bola crossing Matteo Politano dengan tendangan bunting yang menaklukkan kiper Cagliari Alim Sehri di depan gawang. Napoli memimpin 1-0 hingga babak pertama berakhir. Setelah jeda, Napoli menggandakan keunggulan di awal babak kedua, tepatnya di menit ke-50. Kali ini, Romelu Lukaku yang menggetarkan jala Cagliari. Lukaku menerima umpan lambung di dekat garis tengah dan berlari menusuk bola ke kotak penalti. Lukaku mengirim bola sepakan mendatar yang melewati sela-sela kaki kiper dan masuk ke gawang. Skor berubah 2-0. Napoli nyaris mencetak gol di menit ke-63 dari skema serangan balik. David Neres menerima bola matang dari Lukaku, tapi bola sepakannya dalam situasi one on one dapat ditepis oleh Sehri. Skor 2-0 untuk Napoli bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Pasukan Antonio Conte pun berhasil mengakhiri musim Liga Italia dengan Scudetto. Napoli finish di puncak klasemen dengan 82 poin. Partenopei unggul 1 angka saja dari rival terdekat mereka Inter Milan. Di pertandingan lainnya, Inter sebenarnya mampu meraih kemenangan di markas Como. Unggul jumlah pemain sejak babak kedua, Inter Milan menang 2-0 lewat gol Stefan De Vrij dan Joaquin Correa. Namun, kemenangan itu tak berarti apa-apa karena Napoli berhasil mengalahkan tamunya Cagliari. Hasil ini membuat Napoli resmi mengunci gelar juara Serie A 2024-2025 dan menjadi Scudetto kedua mereka dalam 3 tahun. Total 24 kemenangan diraih Napoli sepanjang 38 pertandingan Serie A. 10 laga lainnya berakhir imbang dan 4 kali merasakan kekalahan dengan catatan 59 gol dan 27 kali kebobolan. Romelu Lukaku menjadi pencetak gol terbanyak Napoli di Liga Italia dengan 14 gol. Lukaku merajai daftar top assist dengan 10 umpannya berbuah gol. Gelar juara Liga Italia 2024-2025 menjadi Scudetto keempat Napoli sepanjang sejarah. Partenopei sebelumnya menjadi kampiun di tahun 1987, 1990 dan 2023. Napoli kini menjadi tim tersukses ke-8 dalam sejarah Liga Italia. Jumlah Scudetto Napoli mengungguli tim-tim top lain seperti AS Roma dengan 3 trofi, Lazio 2 trofi, dan Fiorentina 3 trofi. Sementara itu, gelandang andalan mereka Scott McTominay terpilih sebagai pemain terbaik Liga Italia musim 2024-2025. Hal itu diumumkan oleh Serie A pada Sabtu 24 Mei 2025. Didatangkan dari Manchester United di awal musim, sepanjang musim ini pemain asal Skotlandia tersebut tampil dalam 34 pertandingan untuk Napoli dan mampu menorehkan 12 gol serta 6 assist dari total 2.941 menit bermain pada Liga Italia. Performa yang sangat luar biasa bagi seorang gelandang yang dibuang begitu saja oleh setan merah. Serie A dalam unggahan di akun @serie_a_in juga mengumumkan pemain terbaik di berbagai kategori. Pemain depan Atalanta Matteo Retegui dinobatkan sebagai penyerang terbaik. Ia mengawinkan penghargaan penyerang terbaik Liga Italia dengan gelar Capocannoniere atau pemain dengan gol terbanyak di kompetisi. Ia berhasil mencatatkan 25 gol dari 35 penampilan untuk Atalanta. Tijani Reinders dari AC Milan menjadi gelandang terbaik. Ia tampil sebanyak 36 pertandingan dan menyumbangkan 10 gol serta 4 assist bagi AC Milan.
Alessandro Bastoni dari Inter Milan menjadi bek terbaik. Ia menorehkan 33 penampilan serta menyumbangkan 1 gol dan 5 assist dari 2.421 menit bermain, sekaligus mengantarkan Inter Milan di posisi kedua klasmen. Gelar terbaik kiper Liga Italia didapatkan oleh penjaga gawang AS Roma Miles Villar yang tampil sebanyak 37 pertandingan dan berhasil mencatatkan torehan 15 kali nirbobol atau clean sheet. Sedangkan gelar pemain muda terbaik Liga Italia didapatkan oleh gelandang tim promosi Como Nico Pas yang pada musim ini tampil sebanyak 35 pertandingan dan menyumbangkan 6 gol serta 9 assist dari total 2.695 menit bermain. Sementara itu, setelah memastikan juara, pelatih Napoli Antonio Conte mengisahkan tantangan berat yang harus dihadapinya untuk membawa pasukannya juara Liga Italia 2024-2025. Itu terjadi lagi, dan itu adalah suatu yang luar biasa. Ketika kami tiba di stadion, sejujurnya sulit untuk masuk karena saya tidak tahu berapa banyak orang yang ada di sana. Saya sempat berpikir, jika kami mengecewakan mereka, itu akan menjadi sesuatu yang akan kami bawa untuk waktu yang lama. Conte mampu membuat Napoli kembali kompetitif setelah musim lalu tampil mengecewakan dan menutup kompetisi di peringkat ke-10. Menurut Conte, keberhasilan mengantar Napoli meraih Scudetto musim ini meninggalkan kesan berbeda untuknya, sebab tak banyak yang menduga Napoli bisa memenangi persaingan melawan Inter, tim matang yang dibangun oleh Simone Inzaghi. Tak berhenti di situ, Napoli juga mulai menatap musim depan dengan mengincar pemain baru untuk menambah daya gedor. Nama yang menjadi incaran Napoli musim ini adalah ex-gelandang Manchester City Kevin De Bruyne. Menurut laporan dari pakar transfer terkemuka Fabrizio Romano, Napoli menjadi klub yang berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan De Bruyne. Romano dalam unggahannya di akun X menyebutkan bahwa Partenope telah mengajukan proposal kontrak penting kepada pihak De Bruyne dan siap untuk menutup kesepakatan kapan saja mulai sekarang. Napoli dikabarkan telah menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Meskipun tawaran gaji bersih sekitar 7 juta euro per musim mungkin lebih rendah dari yang ia terima di Manchester City, sistem pajak di Italia membuat pendapatan bersih De Bruyne tetap kompetitif dan menarik. Selain itu, kedekatan Napoli dengan kota tempat De Bruyne menikahi istrinya juga disebut-sebut menjadi faktor penarik. Namun, Napoli tidak sendiri dalam perburuan maestro lini tengah berusia 33 tahun ini. Juventus juga dilaporkan turut menaruh minat kuat dan telah menanyakan perwakilan De Bruyne mengenai situasi transfernya. Meskipun Bianconeri belum dalam tahap negosiasi lanjutan seperti Napoli, ketertarikan mereka menunjukkan betapa tingginya nilai De Bruyne di pasar.